Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ferdianto dari kelas IF08. NIM saya 22.11.5018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi. Nah, di sini fungsi adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil. Nah, sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Nah, fungsi yang selalu ada pada program C++, adalah fungsi main. Nah, karena fungsi tersebutlah yang pertama kali akan dieksekusi atau dijalankan. Kelebihan fungsi. Nah, kelebihan fungsi itu programnya lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasi, mengurangi kesalahan, dan mudah mencari kesalahan. Misal ada titik koma atau apa kan jadinya lebih mudah ya, kalau terlalu panjang kan susah mencarinya. Nah, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Nah, lebih mudah jadinya. Setelah itu masuk ke ini ada standar library function, yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C++ dalam file-file header atau library-nya, misalnya CLR, SCR. Untuk function ini, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor. Misalnya, include conio.h. Setelah itu ada programmer function adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program. Letaknya terpisah dari program utama atau fungsi main. Nah, terdiri dari fungsi void dan non-void. Selanjutnya ada fungsi yang tidak mengembalikan nilai void. Nah, disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Nah, tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Biasanya void dipanggil nama lainnya adalah hampa. Nah, tidak ada suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut, atau tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Nah, cirinya tidak adanya keyword return, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi menggunakan keyword void. Nah, selanjutnya fungsi yang mengembalikan nilai atau non-void. Disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Memiliki nilai kembalian. Nah, cirinya ada keyword return, ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi, tidak ada keyword void. Nah, di sini akan langsung masuk saja ke codingannya. Contoh codingannya pertama ada contoh void 1. Nah, di sini saya sudah mengcodingnya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktunya ya, biar tidak terlalu panjang durasinya. Nah, di sini ada di sini aja ya. Di sini ada sama seperti biasa include iostream, setelah itu using namespace std. Nah, di sini untuk membuat fungsi hello-nya menggunakan void. Setelah itu ada function name. Function name-nya ini ada hello. Setelah itu ini belum ada parameternya, belum ada nilainya ya. Nah, di sini habis itu untuk mengoutputkan seperti biasa menggunakan cout. Nah, setelah itu ada ini karakternya hello, selamat datang. Setelah itu untuk memanggil fungsinya di sini menggunakan int integer main. Nah, sini memanggil fungsi hello. Nah, di sini ditulis function name-nya adalah hello. Nah, karena ini sama ya seperti di atas untuk memanggil void hello. Nah, di sini saya akan coba compile and run untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini sudah teroutput hello, selamat datang. Oke, di sini saya akan menjelaskan ini. Nah, ini sudah teroutput hello, selamat datang ya. Nah, karena di sini untuk memanggil fungsi hello-nya adalah ini.
function name-nya hello. Setelah itu, nah di sini ada void hello. Maka akan teroutput ini cout hello selamat datang. Nah, sebanyak 1 kali ya. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan ke contoh void yang kedua. Nah, ini juga sudah saya coding tadi. Belum ya. Nah, di sini saya akan ini codingnya. Ini sebenarnya sama ya, cuma bedanya ini ada 5. Nah, di sini hello. Nah, hello titik koma, hello titik koma, hello, hello. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebenarnya sama, cuma bedanya ini ada untuk memanggil function hello-nya ada 5. Nah, sini saya akan coba compile and run. Nah, sudah jadi. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Nah, di sini teroutput sebanyak 5 kali ya hello selamat datangnya. Nah, ini karena ini untuk memanggil fungsi hello-nya ada sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan akan ke sini akan memanggil void hello. Nah, dan akan cout atau teroutput sebanyak ini 5 kali. Hello selamat datang sebanyak 5 kali. Oke, akan saya lanjutkan ke codingan selanjutnya yaitu contoh void ketiga. Nah, di sini juga sebenarnya sama, cuma ini bedanya kita mengisikan nilai parameternya, parameter nilainya menggunakan tipe data string nama ya. Oke, di sini saya tadi sudah mengodingnya. Nah, ini. Nah, di sini membuat fungsi hello yang memiliki nilai parameter nilai. Nah, di sini ada nilai parameternya ya menggunakan tipe data string dan variabel nama. Nah, setelah itu cout seperti biasa hello selamat datang, dan di sini akan mengoutputkan ini variabel nama. Nah, dan ini pada pemanggilan fungsi hello-nya ada nilai parameternya juga untuk memasukkan ke ini string namanya. Setelah itu akan di-outputkan di sini hello selamat datang ini. Nah, di sini saya akan coba compile and run. Nah, jadi oke, saya akan jelaskan. Nah, kan seperti ini ya. Ini dari ini hello Andi. Nah, setelah itu kan ini udah ada nilai parameternya ya. Setelah itu masuk ke sini ke atas void hello string nama. Nah, namanya ini diganti jadi Andi. Setelah itu ke sini ke cout-nya dan teroutput karakter hello selamat datang. Yang pertama adalah Andi. Nah, di sini diganti Andi. Hello selamat datang Andi. Nah, setelah itu ke sini lagi ada hello Ani. Nah, ke atas lagi jadi ini namanya jadi Ani. Terus akan tercout atau ini terpanggil karakter hello selamat datang Ani. Nah, setelah itu seterusnya yang ketiga ada Ana, Ali, dan Adi. Ana, Ali, dan Adi. Nah, jadi ya, oke, setelah itu saya akan lanjutkan ke contoh yang keempat. Nah, di sini beda ya, ininya fungsi name-nya, function name-nya beda. Oke, di sini saya sudah mengcodingnya tadi. Nah, hasil luas. Oke, yang pertama ini untuk membuat fungsi yang memiliki parameter nilainya ya. Menggunakan function name-nya fungsi luas. Setelah itu menggunakan tipe data integer dan variabel menggunakan variabel P dan L. Setelah itu integer luas untuk ini mendeklarasikan ini apa? Rumusnya panjang kali lebar. Setelah itu cout seperti biasa, hasil luasnya adalah ini. Setelah itu untuk memanggil fungsinya, nah di sini nilai parameternya ada nilainya ya. Nah, di sini 4 dan 5. Nah, di 4 dan 5 ini, maka ini untuk menjadi nilai parameter ini ya, P dan L-nya. Karena di sini setelah itu ke atas ini dan fungsi luas kan. Nah, fungsi luas
Nah, di sini ada 4 dan 5. Setelah itu masuk ke sini, karena ini operatornya luas, luas sama dengan ya ada P kali L, panjang kali lebar. Nah, ini kan tadi 4 dan 5 kan. Jadinya 4 dikali 5. Jadinya 20 dan akan output di sini. Hasil luasnya adalah, nah ini karena luas, maka ini akan dimasukkan ke sini jadinya 4 kali 5, 20 ya. Oke, saya akan coba compile and run. Nah, sama seperti tadi yang tadi saya jelaskan, hasilnya adalah 20. Oke, saya akan lanjutkan ke contoh void yang kelima. Oke, di sini sebenarnya sama ya. Cuma di sini kita dapat menginputkan eh, nilai sesuka hati kita, menginputkan nilai P dan L-nya sesuai yang kita inginkan. Oke, ini di sini saya sudah mengcodingnya tadi. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Nah, di sini sama menggunakan void fungsi luas, integer P dan integer L, terus integer luas, panjang kali lebar. Nah, di sini bedanya uh, menggunakan output dan output dan input. Ya, ada ini integer panjang, lebar, dan disimpan ke variabel panjang, dan nilai lebarnya disimpan ke variabel lebar. Nah, setelah itu ke ini memanggil fungsinya menggunakan function name fungsi luas. Nah, di sini panjang lebar. Nah, di sini cin lebar dan cin lebarnya, cin panjang dan cin lebarnya untuk ini mengisi parameternya. Oke, saya akan compile and run. Nah, oke. Di sini saya akan inputkan nilai panjang. Panjangnya 6. Nah, lebarnya 4. Nah, si luasnya adalah 24. Nah, di sini semisal kan tadi saya menginputkan 6 ya. 6, panjangnya 6, lebarnya 4. Nah, di sini akan masuk ke sini fungsi luas ini 6 dan lebarnya 4. Nah, setelah itu masuk ke atas ini void fungsi luas, integer ini P-nya ada 6 dan integer L-nya ada 4. Dan ke ini operatornya integer luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, maka P dan L-nya dikalikan jadinya 6 dikali 4. Setelah itu akan teroutput di sini. Hasil luasnya adalah, nah luas sama dengan 6 dikali 4 tadi. Sama dengan 24. Hasil luasnya adalah 24. Nah, ini hasil luasnya adalah 24. Oke, sudah selesai. Saya akan lanjutkan ke ini contoh void yang ke-6. Nah, di sini sama ya, seperti ini ya. Cuma bedanya ini yang pertama ada dipisahkan ya, yang ini dipisahkan menjadi pertama deklarasi fungsinya, setelah itu ini untuk memanggil fungsinya, setelah itu definisi fungsinya. Biar urut. Kalau tadi kan ini udah ke sini terus ke atas lagi. Nah, kalau ini jadinya langsung ke bawah. Nah, saya ini sudah apa belum ya? Oh, sudah. Ini saya sudah coding tadi. Nah, sini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, di sini deklarasi fungsinya cuma void fungsi luas, integer P dan integer L. Nah, setelah itu untuk memanggil fungsinya ini sama seperti tadi. Nah, ini dimasukkan ke ini fungsi luas, panjang lebar, panjang dan lebarnya. Setelah itu baru masuk ke sini fungsi luas. Nah, ini kan jadinya panjang lebarnya masuk ke sini, P sama L. Setelah itu di sini ada operator luas, panjang kali lebar, panjang kali L, P kali L. Setelah itu akan teroutput di sini. Oke, saya akan coba compile and run. Nah, di sini input nilai panjang 6 ya, sama. Nah, sama kan? Ya, di sini seperti ini, panjangnya 6 dan lebarnya 4. Dan masuk ke sini, fungsi luas 6 dan 4. Setelah itu masuk ke sini. Nah, 6 dan 4. Fungsi luas, integer P-nya 6, integer L-nya 4. Setelah itu masuk ke sini.
luas sama dengan 6 dikali 4. Nah, setelah itu akan teroutput karakter hasil luasnya adalah, nah ini, dari ini sama dengan 24. Hasil luasnya adalah 24. Oke, contoh void-nya sudah selesai. Setelah itu akan saya lanjutkan ke contoh non-void. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh non-void. Ya, di sini non-void berbeda dari void ya. Kalau void tadi tidak mengembalikan nilai kembalian. Nah, kalau non-void di sini ada mengembalikan nilai kembalian ya, karena ini adanya return. Ya, di sini saya akan masukkan langsung ke codingan saya ini, karena saya tadi sudah mengodingnya. Nah, di sini pertama mendeklarasikan variabel global menggunakan integer, variabel luas. Nah, setelah itu membuat fungsi yang memiliki parameter nilai menggunakan seperti tadi ya, sebenarnya ini integer fungsi luas. Nah, fungsi name-nya ini fungsi luas. Setelah itu di dalam parameternya ada nilainya, ini menggunakan tipe data integer dan variabel p dan l. Ya, setelah itu nah, di sini ada operasi luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah itu return luas dikembalikan ke ini luasnya. Setelah itu masuk ke ini untuk membuat fungsinya. Untuk menampilkan fungsinya. Nah, di sini menggunakan integer ya, menggunakan tipe data integer panjang lebar. Nah, di sini sama seperti tadi, kita dapat menginputkan menginputkan ke panjang dan menginputkan ke lebar. Setelah itu, setelah diinputkan akan masuk ke sini untuk memanggil fungsi. Nah, masuk ke ini panjang dan lebar ke parameter fungsi luasnya. Nah, setelah itu akan ke ini akan ke atas. Setelah itu ini masuk ke sini panjang dan lebarnya, dan ini akan ke operatornya. Setelah itu dikembalikan nilainya dan masuk ke sini luas. Nah, dan setelah itu akan teroutput hasil luasnya adalah ini. Nah, di sini saya akan contohkan di compile and run. Nah, sudah jadi. Setelah itu inputkan nilai panjang sama seperti tadi aja ya, 6 dan 4. Panjang lebarnya 4. Nah, sama hasil luasnya adalah 24. Nah, oke. Di sini saya akan coba jelaskan tentang kode saya ini. Nah, di sini saya menginputkan panjangnya 6 dan lebarnya 4. Dan tersimpan di sini. Setelah itu masuk ke ini, memanggil fungsi luas. Nah, panjangnya tadi 6 dan lebarnya 4. Nah, nilai parameternya jadinya 6 dan 4. Setelah itu masuk ke atas ini, fungsi luas. Nah, ini kan sama, jadinya 6 dan 4. Nah, setelah itu dioperasi ini luas sama dengan panjang kali lebar. Ini nilai P dan L-nya dikalikan ya. Jadinya 6 dikali 4. Setelah itu ini dikembalikan return luas ke ini. Setelah itu masuk ke bawah ini dan akan teroutput ini. Yang terakhir mengoutputkan hasil luasnya adalah, nah, luas tadi 6 dikali 4. Hasil luasnya adalah 24. Oke, sudah selesai, sudah jadi. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke contoh rekursif. Oke, di sini nah, ini menggunakan ini ya. Ada mengembalikan nilai kembalian. Nah, oke, di sini saya tadi sudah membuat codingannya. Nah, di sini saya akan compile and run terlebih dahulu. Oke, sudah jadi. Nah, di sini saya akan coba ini menginputkan nilai faktorial. Semisal 3. Hasil faktorialnya adalah 6. Oke. Nah, di sini ada nilai ada if dan else ya. Dan ada nilai kembalian return. Dan ini menggunakan recurse. Fungsi name-nya recursive faktorial.
menggunakan tipe data integer dan variabel f. Nah, setelah itu yang pertama ini, kita dapat menginputkan nilai faktorialnya ya. Inputkan nilai faktorial, yang pertama ini, inputkan nilai faktorial. Setelah itu cin. Nah, tadi saya menginputkan nilai 3. Cin 3. Nah, setelah itu, maka akan masuk ke sini. Nah, di sini recursive faktorial int 3. Tadi 3 kan? Tadi mengisi 3. Jadinya masuk ke sini. If, nah jika f sama dengan 1. Nah, tadi kan 3 yang pertama kan? 3 tidak sama dengan 1. Nah, jadinya masuk ke else. Setelah itu, nah, nilainya dikembalikan di sini. F-nya tadi kan 3. 3 dikali recursive faktorialnya F dikurangi 1. 3 dikurangi 1. Jadinya nilai kembaliannya 3 dikali 2. Nah, 3 dikali 2. Setelah itu naik ke atas lagi ke sini. Kan tadi 2. 2 sama dengan 1. Kan 2 bukan sama dengan 1 kan. Jadinya masuk ke else. Nah, setelah itu di sini 2 dikali, ya 2 kurang 1 kan 1. Nah, jadinya 2 dikali 1. Setelah itu nilai satunya masuk ke sini ke atas lagi. 1 sama dengan 1. Karena 1 sama dengan 1, maka masuk ke if. Terus dikembalikan ke nilai satunya ini. Nah, jadinya kan tadi yang pertama kan ada 3. 3 dikali 2. Setelah itu 2 dikali 1. Jadinya 3 dikali 2. 3 dikali 2 dikali 1. Jadinya 3 kali 2, 6. Nah, 6 dikali 1, 6. Jadinya akan teroutput di sini. Hasil faktorialnya adalah, nah ini, hasil ini masuk ke sini. Hasil faktorialnya adalah ini, 6. Hasil faktorialnya adalah 6. Oke, di sini saya akan coba faktorial yang lain. Nah, semisal 4. Nah, hasil faktorial adalah 24. Ini sama seperti tadi. Nah, di sini yang pertama menginputkan bilangan 4. Nah, masuk ke atas. Ininya jadi 4, integernya 4. Nah, ini 4 bukan sama dengan 1, jadinya masuk ke else. Nah, di sini return nilai kembaliannya 4. Nah, di sini 4 dikurangi 1, jadinya 3. 4 dikali 3, setelah itu naik ke atas, 3. 3 bukan sama dengan 1, jadinya ke else. Terus di sini return nilai kembaliannya 3. 3 dikali ini, 3 kurangi 1, 2. Jadinya 3 kali 2. Setelah itu 2-nya masuk ke atas lagi. 2 bukan sama dengan 1, jadinya masuk ke else. Setelah itu 2 dikali, nah 2 kurangi 1, 1 kan. 2 dikali 1. Setelah itu masuk ke atas lagi, 1 sama dengan 1. Karena 1 sama dengan 1, maka masuk ke ini, if-nya return 1. Setelah itu jadinya kan tadi 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Jadinya 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Nah, dan 24 dikali 1 sama dengan 24. Nah, setelah itu hasilnya akan tampil di sini, akan teroutputkan di sini. Hasil faktorialnya adalah ini. Tadi sama dengan 24. Oke, sudah berhasil. Hasil faktorialnya adalah 24. Oke, sudah selesai. Sekian penjelasan materi fungsi operator C++ dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.